Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Dr. Mio, dokter yang sedang bertugas pada hari ini dengan Bapak siapa? Gimpiku, Gantiku. Usianya berapa Bu? 47 tahun, Tinggalnya di mana? Temundu, Bekerja sebagai apa? rumah tangga, Ini ada yang bisa saya bantu Bu? Insya Allah saya bisa membantu. nyari perut saya itu, Nyari perut itu di sebelah mana ya Bu nyarinya? kanan bawah, Di kanan bawah. Sudah sejak kapan? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya Bu. Bisa diceritakan Bu awal mulanya bisa nyari perut seperti apa? Awalnya tuh nyari di ulu hati, kemudian berpindah ke perut kanan bawah tuh. Oh gitu. Nyarinya tuh seperti apa ya Bu? Seperti ditusuk-tusuk kah atau seperti di apa Bu? Seperti ditusuk-tusuk, Ditusuk-tusuk. Kemudian menjalar enggak Bu nyarinya tuh? jalan, Ya. Kemudian ini tuh nyarinya tuh dia berlangsungnya terus menerus kah? terus Terus menerus menerus. Kemudian sampai mengganggu aktivitas ya Bu? mengganggu. Kalau diibaratkan skala 1 sampai 10 berada di skala berapa? Skala 8, Skala 8 ya. Kemudian untuk mengurangi rasa sakit itu bagaimana Bu? enggak ada. Belum berobat ya berarti. Kalau semakin parah saat apa? Dia sakit, Sakit itu nyeri aja gitu. sakit terus ya Bu Iya. berarti. Kemudian apakah ada gejala lain Bu? Misalkan apakah ada demam? Ada Demamnya itu hilang timbul atau terus menerus? terus menerus. Terus menerus ya. Kemudian apakah ada muntah? Ada Muntahnya hilang timbul, muntah terus atau gimana? muntahnya itu sejak sakit 2 kali. Sudah 2 kali. Muntahnya berupa apa Bu itu? Berupa makanan. Berupa makanan. Mual juga ada Bu? Ada kalau mau. Mual ada. Kemudian ada ini enggak Bu? Mualnya tadi terus menerus apa hilang timbul? Hilang timbul. Hilang timbul ya. Kemudian tadi belum pernah ke obat ya? Belum pernah berobat ya Bu? Belum. Dulu pernah mengalami hal seperti ini Bu? Belum pernah. Belum pernah. Kemudian ada riwayat penyakit infeksi, Enggak ada tuh. gula darah tinggi? Enggak. Sudah pernah operasi sebelumnya Bu? Belum. Belum ya. Kemudian untuk keluarga adakah mengalami hal yang sama? Di keluarga enggak ada. Tidak ada ya. Kemudian di keluarga apakah ada yang mengalami riwayat penyakit gula atau darah tinggi? Enggak. Tidak ya. Kemudian untuk tempat tinggalnya apakah bersih Bu? Bersih. Bersih. Kemudian Ibu suka jajan sembarangan nggak Bu? Misalkan Suka. di pinggir jalan. Oh sukanya. Kemudian kalau jajan atau makan itu biasanya cuci tangan dulu nggak Bu? Cuci tangan. Cuci tangan. Kemudian untuk di rumahnya untuk airnya tuh dari sumur atau pump? Sumur. Kemudian di sini pakai BPJS atau umum Bu? CS. BPJS ya Bu. Baik Ibu, alhamdulillah di sini anamnesis sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin nanti akan sedikit kurang nyaman karena harus membuka beberapa bagian Ibu. Apakah diperbolehkan? Ya, enggak. Baik, di sini saya akan cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu. Ibu bisa berbaring duduk. Di sini untuk pemeriksaan fisik yang pertama adalah kita mengecek keadaan umumnya dulu. Di sini tadi sudah cuci tangan ya. Untuk keadaan umumnya di sini tampak tampak lemah, kesakitan lemah. Kemudian untuk kesadarannya dia kompos mentis ya karena dapat menjawab pertanyaan dengan tidak ada disorientasi. Kemudian untuk yang pertama adalah tanda-tanda vital terlebih dahulu. Di sini mengukur tekanan darah. Mengukur tekanan darah. Misi ya Bu. Misi Bu. Tekanan darahnya di sini. Di sini untuk tekanan darahnya 130 per 80 yang berarti dia hipertensi. Kemudian untuk nadi isi ya Bu tangannya di sini reguler. Kemudian mengecek pada satu sisi melihat jam tangan. Di sini untuk frekuensinya adalah 80 kali per menit yang berarti masih normal. Kemudian kuat angkat, isi tegangan cukup. Kemudian respiratory rate menggunakan stetoskop atau bisa tanpa sepengetahuan pasien dari ujung pasien. Di sini dibuka bajunya di selama 1 menit. Di sini hasilnya adalah 20 kali per menit yang berarti masih normal. Kemudian untuk suhu di sini pada agila dekatkan, ditunggu 10 menit. Kemudian dibuka. Di sini 38 yang berarti dia febris. Kemudian status generalis
status generalis. Di sini yang pertama adalah kepala. Di sini untuk kepala dia simetris, mesosefal yang berarti dalam batas normal. Kemudian untuk mata di sini tidak ada konjungtiva anamis ataupun sekretari yang berarti normal. Hidungnya tidak ada sekret, tidak ada deviasi normal. Mulut tidak ada cyanosis, bisa dibuka Pak, palatum dalam batas normal. Kemudian di telinga, di stradum sinistra tidak ada sekret. Kemudian pada leher tidak ada pembesaran kelenjar getah bening ataupun otot bantu nafas. Di sini masih dalam batas normal. Kemudian toraks, di sini dilakukan inspeksi perkusi palpasi dan auskultasi. Di sini dalam batas normal. Kemudian untuk ekstremitas, di sini akralnya teraba hangat. Kemudian CTR di sini kurang dari 2 detik. Kemudian tadi dilakukan pemeriksaan lokalis ya pada abdomen pada saat generalis. Di sini untuk pemeriksaan abdomen itu meliputi inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Untuk inspeksi itu dibuka, dinilai permukaan dinding perutnya dari samping. Di sini perut tampak datar, tidak terdapat jaringan parut, kemudian dia simetris, tidak ada proplex appearance. Kemudian Bapak bisa taruh nafas di sini besar dalam batas normal. Kemudian inspeksi auskultasi dulu kalau di perut, abdomen, auskultasi pada 9 regio. Mulai dari bagian registra, secara mengular. Di sini pada auskultasi terdengar bunyi peristaltik, kemudian dihitung pada di sini dalam 1 menit hasilnya adalah 10 yang berarti masih normal. Normalnya 5 sampai 35 kali per menit. Kemudian ada pemeriksaan murmur atau bruit ya pada arteri-arteri yang ada di perut. Itu mulai dari aorta tidak ada, renalis dextra sinistra tidak ada, kemudian iliaca dextra dan sinistra tidak ada, femoralis dextra dan sinistra di sini juga tidak ada. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan tambahan peritoneal friction wrap. Di sini kalau peritoneal friction wrap itu pasiennya coba berbaring ke kiri Pak, Bu. Kemudian kakinya itu menggantung, kemudian stetoskop pada ICS 10 di sini dia positif kalau ada bunyi seperti gesekan kertas. Di sini untuk hasilnya negatif. Kemudian ada lagi pemeriksaan tambahan pada abdomen itu second splash itu stetoskopnya kita taruh di umbilikus, kemudian hanya bisa di sini dilihat apakah terdapat seperti suara percikan air. Di sini hasilnya juga negatif. Kemudian itu tadi setelah auskultasi kita lakukan itu adalah perkusi dulu. Perkusi juga sama ya pada 9 regio abdomen. Misi ya Bu, secara mengular. Di sini timpani pada seluruh lapang abdomen, kemudian menghitung batas hepar peka hati dari CS2. Di pada CS6 peka hati positif ditandai, turun lagi sampai ketemu timpani. Di sini persentasenya 8 cm yang berarti masih normal untuk hepar. Kemudian kita perkusi pada limpa, pada area truk ya, pada ICS 10 di sini diperkusi, tarik nafas Pak, ditahan, Bu ditahan. Di sini tetap timpani berarti dalam batas normal. Kemudian peka alih peka sisi itu dilakukan jika ada indikasi. Nah di sini tidak dilakukan peka alih peka sisi ataupun yang asites. Kemudian palpasi itu kakinya ditekuk Pak. Nah, palpasi yang pertama itu palpasi ringan pada 9 regio. Hanya kalau nyeri bilang ya Bu. Di sini tidak terdapat nyeri tekan, tidak terdapat rigiditas, tidak terdapat
deferens muskular. Kemudian palpasi dalam, nyeri bilang ya Bu. Nyeri. Di sini nyeri tekan terdapat pada regio yang kanan bawah sini. Kemudian tidak ada perbesaran organ. Kemudian ada massa juga tidak ada. Kemudian palpasi hepar. Palpasi hepar itu seperti menyendok ya, bisa seperti mentangkap hepar itu mulai dari sias ke atas. Di sini hepar tidak teraba. Tadi tarik nafas ya Bu. Tarik nafas. Di sini hepar tidak teraba. Kemudian pada lian itu nanti menggunakan garis Schaffner, garis khayal dari sias sampai ICS 10 sini. Kemudian di sini dipalpasi 8 titik umbilical di tengah. Di sini tidak teraba, berarti tidak terdapat pembesaran. Kemudian asites itu tidak, karena itu kalau ada indikasi. Kemudian tadi ada nyeri. Kemudian ada pemeriksaan tambahan karena tadi ada nyeri di regio kanan bawah. Pemeriksaan yang tambahan itu ada nyeri lepas megani. Jadi kita tekan, kemudian Bu nanti kalau pas saya lepas nyeri bilang ya Bu. Di sini terdapat nyeri, tekan backbone, pasien kesakitan. Kemudian ada iliopesuasain. Iliopesuasain itu miring Bu. Nah kemudian kaki kanannya ditarik, di sini ke belakang. Di sini nyeri pada perut, ada nyeri. Kemudian yang kedua adalah obturator sign, diluruskan, kemudian ini dirotasikan. Di sini juga nyeri pada obturator sign. Kemudian ada rebond tenderness atau Bloomberg. Ini nyeri pada tadi ya, nyeri pada regio kanan bawah ketika dilepaskan secara tiba-tiba. Di sini juga hasilnya positif. Dan ada Roving sign. Roving sign itu ketika kita menekan pada regio yang kiri, itu yang kanan juga ikut sakit. Nah di sini hasilnya juga positif. Alhamdulillah Ibu bisa, alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai. Di sini selanjutnya saya akan mencuci tangan, merapikan alat, dan meminta pemeriksaan penunjang. Ibu bisa duduk dan merapikan diri. Baik Ibu, di sini untuk pemeriksaan penunjangnya, di sini yang saya butuhkan adalah yang pertama ada darah rutin. Darah rutin yang pertama untuk HB di sini normal 12, kemudian untuk HT di sini normal 38. Kemudian untuk eritrosit 5 juta berarti normal 4,5 sampai 5,5. Kemudian untuk trombositnya di sini 300.000 berarti normal. Kemudian untuk leukositnya di sini 12.000 lebih berarti leukositosis. Kemudian untuk hitung jenis normal. Kemudian untuk darah lengkap di sini untuk limfosit, monosit, basofil, eosinofil, pakai BEPS limo itu didapatkan basofil, eosinofil, neutrofil segmen dan batang itu terjadi peningkatan, dan limfosit monositnya tidak, berarti dia shift to the left, artinya dia infeksinya berlangsung secara akut. Kemudian setelah darah rutin itu ada lagi itu pemeriksaan urin di sini dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan feses di sini ditemukan makroskopisnya warnanya seperti dempul. Kemudian dia kalau feses itu kan normalnya kuning kecoklatan. Nah, di sini ada lagi satu pemeriksaan USG pada appendix. Ini ditemukan adanya edematos appendix, jadi appendixnya membesar. Jadi berdasarkan hasil dari pemeriksaan fisik dan penunjang tadi didiagnosis Ibu mengalami appendicitis yang akut. Nah untuk diagnosis bandingnya sendiri itu nanti ada gastroenteritis akut, bisa juga ke ISK ataupun kista ovarium. Nah untuk pengobatan atau tata laksananya nanti biasanya ini operasi ya Bu, atau appendektomi. Kemudian nanti bisa diberikan analgetik untuk
mengurangi rasa sakitnya, dan antibiotik untuk jika ada inflamasi. Kemudian untuk appendix ini ya Bu, untuk appendix ini itu nyakit, jadi dia itu ada peradangan terjadi di appendix, jadi di bagian kanan bawah di usus yang usus akan masuk ke usus besar ibu tadi. Nah, untuk penata laksananya ini memang nanti akan lebih jika dilakukan operasi atau appendektomi. Nanti untuk selanjutnya saya akan berkonsultasi kepada dokter spesialis penyakit dalam untuk menentukan rujukan atau tata laksana selanjutnya seperti apa Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.